Judul yang terakhir, judul yang kelima, administrasi publik atau administrasi negara, yaitu efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran dana desa terhadap pengelolaan potensi ekonomi desa. Studi, ya, ini bisa dituliskan dalam kurung studi pada desa apa, desa mana, gitu ya. Disesuaikan aja. Di sini tentang efektivitas dan transparansi. Kedua variabel ini digunakan untuk melihat, meneliti dalam hal penggunaan anggaran dana desa yang dikhususkan untuk mengelola potensi ekonomi desa. Permasalahan dasar dari sini adalah dari tahun 2015 pemerintah itu mengucurkan dana desa dari APBN untuk tiap-tiap desa. Besaran anggarannya itu tergantung terhadap kekuatan desa itu sendiri. Dalam artian kalau desanya lemah, tertinggal gitu ya, maka biasanya dia akan mendapatkan anggaran yang lebih besar daripada desa yang sudah berkembang gitu ya. Khusus pada 2 tahun belakangan karena kita mengalami krisis akibat pandemi COVID-19, maka dana desa itu digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Karena ekonominya menurun akibat COVID-19, maka pemerintah itu memberikan dana agar masyarakat di desa selain pencegahan terhadap COVID-19, maka pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah desa itu menggunakan anggaran untuk mengelola potensi yang dapat dikembangkan secara ekonomi. Itu. Namun dalam proses kebijakannya diserahkan kepada desa masing-masing karena sudah ada aturan tentang otonomi daerah. Jadi pemerintah desa punya wewenang untuk menggunakan anggaran dana desa itu berdasarkan potensi-potensi yang ada. Dalam arti untuk meningkatkan ekonomi desa. Jadi potensi desa itu dikelola menggunakan anggaran dana desa itu. Nah, apakah itu digunakan atau tidak? Atau justru digunakan ke hal-hal yang lain? Nah, itu kita teliti. Oleh karena itu, ini menarik untuk kita teliti. Meskipun pasti sudah banyak orang yang meneliti tentang penggunaan dana desa. Tetapi dalam 2 tahun belakangan, terutama dalam hal pemulihan ekonomi nasional dan pelayanan publik, ini menarik untuk kita teliti, gitu ya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, apakah pemerintah desa X menggunakan anggaran dana desa untuk mengelola potensi ekonomi desa? Nah, ini kita harus teliti. Meskipun dalam aturan kita sudah tahu bahwa anggaran dana desa itu untuk salah satunya lah pemulihan ekonomi nasional dari desa, gitu ya. Karena kan untuk mendongkrak memulihkan ekonomi secara nasional itu diangkat ya, harus melalui desa-desa kan. Maka kita harus tahu, harus meneliti betul ini apakah digunakan atau digunakan untuk hal-hal yang lain. Misalkan digunakan untuk infrastruktur gitu ya. Infrastruktur kalau ada kaitannya dengan meningkatkan potensi ekonomi, oke, nggak ada masalah gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas dan transparansi. Ini berkaitan dengan variabel dari judul ini. Oke, saya ulangi. Bagaimana efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran dana desa tersebut dalam mengelola potensi ekonomi di desa X. Berkaitan dengan teorinya, teori apa ini yang paling relevan, maka menurut saya adalah tentang, ya, konsep-konsepnya sudah jelas, sudah ada, tentang efektivitas dan transparansi. Jadi carilah tentang transparansi dan efektivitas penggunaan dana desa. Kemudian untuk metodenya, teman-teman bisa menggunakan metode kualitatif. Kuantitatif juga nggak ada masalah, tapi saran saya lebih ke kualitatif. Karena kita dengan begitu lebih mudah menurut saya, karena teman-teman hanya mewawancarai, mengobservasi dan melakukan dokumentasi, meneliti secara dokumen gitu ya.
Wawancara dengan siapa ini? Tentu dengan kepala desa, aparaturnya, dan juga kepada masyarakat. Karena kepala desa, aparatur, dan masyarakat itu adalah orang yang paling berperan, punya peran utama di dalam konteks penggunaan anggaran dana desa ini. Kemudian teman-teman juga melakukan observasi. Observasi, apa yang diobservasi? Yang diobservasi adalah tentang bagaimana efektif apa enggak digunakan. Hasilnya seperti apa? Digunakan secara efektif itu berdasarkan undang-undang yang berlaku apa enggak? Produknya apa? Kan kita pasti tahu produknya, kalau misalkan ada desa yang punya potensi di bidang pariwisata, seperti apa pembangunannya sekarang, kan gitu. Kemudian transparansi. Sejauh mana transparansi ini dilakukan oleh pemerintah? Melalui apa? Website atau melalui apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa itu. Kemudian tentang dokumentasi, ya semua, misalkan seperti jurnal, buku, atau laporan-laporan penelitian yang terkait dengan efektivitas dan transparansi penggunaan dana desa bisa dijadikan sebagai referensi atau kita teliti untuk dijadikan sebagai data sekunder. Jadi dokumentasi itu data sekunder. Data primernya adalah wawancara dan observasi itu tadi. Oke, jadi itu judul untuk yang kelima.